Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianto Fadila, nomor NPM 2019 43502117 dari kelas Y 6C, mata kuliah Akhlak dan Etika. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang bertemakan sabar yang menjadikan tugas dari akhlak dan etika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang membalas doa-doa kita hambanya, dan apabila kita berdoa dan selalu mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sekarang ini sehat walafiat, serta salawat serta salam tak lupa juga kita junjung kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada guru-guru kami, dosen-dosen kami, orang tua, saudara-saudara kami, pemimpin kami, muslimin dan muslimat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Dalam ayat surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah terus untuk bersabar. Di sini saya akan bertugas menyampaikan kultum tentang sabar. Sabar di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu mempunyai arti adalah tahan menghadapi cobaan, dalam artian tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Lalu yang kedua, masih dalam KBBI juga, sabar itu mempunyai arti adalah tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Dan masih dalam KBBI juga, sabar mempunyai turunan, yaitu kesabaran dalam arti kata sifat adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Sabar merupakan sifat yang tenang. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang mempunyai sifat yang sabar. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini sudah jelas firman Allah yang menyatakan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dalam kehidupanmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar adalah kata yang sehari-hari kita sering dengar gitu. Apa sih sebenarnya itu sabar? Sabar itu ada nggak sih batasnya? Sebenarnya pada intinya sabar atau kesabaran itu menjadi imun atau kekuatan bagi kita. Kesabaran juga mendidik kita lebih cermat memahami segala persoalan dalam kehidupan, ujian dalam kehidupan, kesempitan maupun kelonggaran dalam kita hidup pasti akan dialami. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Bila disikapi dengan lapang dada, insya Allah kita akan menemukan hikmah dan berkah dari
kesabaran jalan hidup kita. Namun jika disikapi dengan sebaliknya, dengan emosi, dengan tergesa-gesa, dengan mengambil keputusan sendiri yang merugikan orang lain, maka di situ akan muncul pikiran-pikiran negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diperoleh dengan cara tergesa-gesa tersebut, yang dengan cara tidak sabar tersebut, yang kita peroleh malah justru kehinaan atau hasil-hasil yang negatif pula. Gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Justru dengan sabar, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, selalu bersyukur atas ujian tersebut. Kita harus sabar, segala ujian itu kita harus sikapi dengan rasa sabar dan syukur. Bukan kita sikapi dengan pikiran negatif ataupun mendustakan atau menistakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam segala ujian tersebut kita akan mendapatkan hikmah dan berkah dan jalan keluar yang terbaik. Lalu dalam masalah kesehari-harian, banyak orang berkata kesabaran itu ada batasnya gitu. Dalam orang-orang yang lagi konteksnya lagi emosi gitu kan, sabar gue tuh ada batasnya gitu. Sebenarnya ini yang akan saya sedikit mengupas tentang sabar ada nggak sih batasnya gitu loh. Kata orang kesabaran itu ada batasnya, apa benar gitu kan. Tentu ini sebuah tanda tanya besar bagi kita, bagi lingkungan kita gitu. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk bersabar. Dalam surat Al-Imran yang tadi pertama saya bacakan di awal pembukaan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu. Surat Al-Imran ayat 200 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk terus bersabar. Di sini Allah mengemukakan agar umatnya, agar kita terus berusaha untuk terus bersabar dan terus bersabar. Lalu dalam hadis Rasulullah juga sedikit saya ulas tentang sabar, yaitu riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim nomor 3132, di mana ada seorang sahabat berdialog dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata kepada sahabat, hai sahabat, bersabarlah kamu, kata Rasulullah. Lalu sahabat membalas apa yang dikemukakan Rasulullah, ya Rasul, kita harus bersabar sampai kapan? Kata sahabat bertanya balik kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di Telaga Hud. Yang mana kita tahu Telaga Hud itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah yang hadis riwayat Muslim yang tersebut, justru kita bisa garis bawahi bahwa kita harus terus bersabar sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW di surga nanti. Dan di sini bisa kita nyatakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu dari mulai kita hidup, dari lahir sampai kita dewasa, bertemu dengan segala macam seluk-beluk kehidupan, asam garamnya hidup, kita harus tetap sabar. Kita harus menyikapinya segala macam hiruk pikuk hidup ini dengan segala kesabaran dan penuh rasa syukur hingga kita akhir hayat nanti. Mengulas tentang sabar tak luput dari yang namanya ujian. Setiap kita diberi ujian, kita harus bersabar. Ujian juga macam-macam bentuknya, ada ujian kesenangan, ujian tentang kesedihan, penderitaan, macam-macam ujian dalam hidup kita ini. Allah memberikan kita
dalam bentuk kekayaan, ujiannya itu dalam bentuk kemiskinan dan macam-macam lainnya, memberikan kita sakit, memberikan kita sehat, itu merupakan suatu ujian. Namun bagaimana kita menyikapinya dalam segala macam ujian tersebut? Kita terus bersabar, terus bersyukur, atau malah sebaliknya, kita bersikap ria, kita bersikap sombong, bahkan bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian kesenangan, malah kita berfoya-foya dan berbuat lebih banyak dosa lagi dengan ujian kesenangan tersebut. Lalu dengan ujian penderitaan, tidak banyak orang yang bisa mensyukuri dari ujian penderitaan tersebut. Justru dari penderitaan tersebut kita bisa mengambil berkah atau hikmahnya. Yang namanya sehat pasti ada sakit. Kalau kita sakit, kita bisa merasakan sehat itu betapa nikmatnya rasa sehat gitu. Kalau kita miskin atau kekurangan, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kita merasakan bergelimpangan harta atau berkecukupan. Di sini kita bisa belajar bahwa bersabar harus terus dan tiada batasnya. Kita harus bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sabar ini juga tak luput dari soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi disurahkan firman Allah, sabarlah kamu, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar dalam keimanan kita harus benar-benar dalam artian menjauhi segala sifat-sifat syahwat nafsu kita yang bisa menyerumuskan kita ke dalam kehinaan. Sabar dalam bekerja, dalam jabatan, dalam pergaulan, kita juga harus terus tetap bersabar dalam segi-segi pergaulan dan macam-macamnya. Lalu sampai kapan kita harus bersabar? Ya sampai kita akhir hayat nanti gitu. Sampai kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW sebagaimana hadis riwayat Muslim yang saya kemukakan tadi. Lalu sabar dalam beriman itu tak luput juga dari yang namanya takwa. Bertakwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita harus tetap beriman, menjalankan perintah Allah sampai kapan? Sampai akhir hayat kita nanti. Dan menjauhi segala larangan Allah ya sampai kapan? Sampai akhir hayat kita nanti. Yaitu kita harus laksanakan kewajiban itu dengan rasa syukur dan sabar. Sampai kapan kita sholat? Gitu. Orang bertanya kan, sampai kita menutup hari kita nanti, sampai kita akhir hayat kita nanti. Itu akhir hayat kita insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, membawa bekal terbaik. Insya Allah mendapat keberkahan bertemu dengan baginda Rasulullah di Telaga Hud di surganya Allah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syabi'ah dalam Musannafnya di nomor hadis 31079 dan Al-Baihaqi dalam Subhab Al-Iman nomor 40. Di situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sabarlah kalian dan jadikanlah sabar bagi keimanan laksana kepala dan tubuh
apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyaplah pula keimanan. Jadi sabar itu selalu berkaitan dengan keimanan. Iman kita kuat, insya Allah rasa sabar dalam diri kita itu sangatlah kuat. Jadi kita harus mempunyai fondasi keimanan dan kesabaran. Sebagaimana badan kita tidak akan hidup tanpa kepala, yaitu otak. Demikian pula iman itu tak akan bisa hidup tanpa kesabaran. Lalu bertanya, bagaimana tidak bisa? Sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita, selama hidup kita terus bersabar, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bertakwa, bahkan hidup pun tak lepas dari macam-macam ujian-ujian. Kita harus tetap bersabar. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami berikan ujian kepada kalian dengan keburukan, kesenangan sebagian fitnah untuk kalian. Jadi kita diberikan kesenangan dan segala macam fitnah. Apabila kita tetap bersabar, insya Allah kita akan memperkuat iman kita dalam menjalani hidup ini. Poin terakhir yang akan saya sampaikan ini mengulas sedikit firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Di sini Allah berfirman, bergembiralah kalian untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, macam-macam musibah, maka mereka berkata, kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi di sini Allah mengisyaratkan kepada kita orang-orang yang mempunyai sifat sabar itu sebenarnya akan bergembira nanti. Orang-orang yang ditimpa musibah, ia tetap bersabar. Sesungguhnya itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan isyarat kepada kita sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu terus kita tumbuhkan dalam hidup kita itu hingga akhir hayat kita nanti. Apabila kita tertimpa musibah, kita harus tetap bersabar, bersyukur dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Lalu sabar itu merupakan benteng untuk melindungi diri kita dari serangan-serangan musuh yang senantiasa mengganggu, mengancam stabilitas hidup kita. Dengan perisai keimanan, kesabaran, juga rasa syukur, insya Allah sifat-sifat negatif atau sifat-sifat kemungkaran akan jauh dari segala macam hiruk pikuk hidup kita yang akan kita jalani. Karena sebenarnya musuh sejati, musuh utama kesabaran diri kita itu adalah ya diri kita sendiri. Kita harus belajar memahami diri kita sendiri, harus belajar memperdalami ilmu-ilmu tentang
kesabaran, tentang keimanan, ilmu-ilmu yang memperkuat ketakwaan kita gitu loh. Tak lepas juga kita juga harus tetap bergaul, berkehidupan, bersosialisasi dengan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat positif gitu. Bolehlah orang-orang kita bisa melihat negatifnya itu sebagai bentuk pelajaran aja untuk diri kita, sebagai gambaran bahwa oh ini sikap negatif yang harus kita memberikan warning agar kita tetap berada di jalannya Allah, jalan keimanan, jalan ketakwaan, jalan kesabaran. Insya Allah apabila kita mengasah terus keimanan kita, kesabaran kita, dan ketakwaan kita, insya Allah sebagaimana diriwayatkan hadis riwayat Muslim yang baginda Rasulullah mengatakan, sabarnya kita itu harus teruslah bersabar hingga kita bertemu dengan baginda Rasulullah di akhir hayat nanti di telaga Hud, di surganya Allah. Insya Allah kita yang terus bersabar, terus menjalani ilmu-ilmu tentang kesabaran, tentang keimanan, hingga akhir hayat nanti dipertemukan dengan husnul khatimahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mendengarkan sedikit ulasan, sedikit kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, salah-salah penyampaian surat-surat ataupun hadis yang saya sampaikan di video ini. Mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya sebagai hamba-hambanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa ta'atuhum fiha salam wa akhiri da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi